Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mata kuliah manajemen usaha ternak, potong dan kerja. Nah, jadi di ruangan yang sama, jam yang sama, dan saya pun pengajarnya sama juga. Nah, di sini kali ini kita membahas tentang penggemukan. Nah, yang namanya penggemukan kira-kira apa itu yang biar gemuk? Gemuk itu supaya kita gemuk apa kira-kira? Orang gemuk pasti banyak. Yang namanya penggemukan itu yang namanya di sini itu pengemukan yang sering orang kenal itu fat loss. Jadi usaha yang dilakukan untuk mempertambah bobot badan ternak sapi potong yang berdarah. Nah, jadi pakannya itu untuk menaikkan berat badan. Kalau ternak perah, pakannya untuk apa kira-kira? Susu. Nah, jadi memproduksi susu. Kalau ternak potong, pakan untuk berat badan. Kalau perah untuk susu. Namun kalau ternak perah itu kalau sudah aktif nanti itu bisa dijual, bisa untuk dipotong juga, yaitu buat fungsi jatuhnya. Nah, itu untuk penemukan. Kemudian ternak merupakan pemeliharaan dan pengemukan dilakukan secara intensif dengan waktu tertentu. Intensif apa? Di dalam. In di dalam. Nah, jadi in di dalam berarti di dalam Kandang. Nah, di dalam kandang dengan waktu yang ditetapkan tergantung dari kita. Ada 3 bulan, ada 4 bulan, ada 6 bulan, dan ada 9 bulan. Jadi yang namanya pengemukan itu tergantung dari kita melakukan usaha. Kita mau jualnya umur 3 bulan, istilahnya itu pengemukan, kita beli bibit. Kemudian apa kita mau jual umur 3 bulan setelah kita pelihara, atau 4 bulan, atau 6 bulan, itu tergantung dari kita. Kemudian tergantung juga dari pembeli. Nah, pembelinya mau ukuran berapa. Nah, kemudian ininya tadi pengemukan tadi itu yaitu direkayasa pakan. Nah, namanya gemuk berarti kita banyak makan kan. Jadi rekayasa pakan untuk mendapatkan pakan dengan kualitas dan nutrisi yang baik tapi bernilai ekonomis sehingga bobot sapi potong yang tinggi dengan kualitas karkas yang baik dan tercapai. Nah, itulah di pengemukan itu yang utama itu pakan. Tanpa adanya pakan itu adalah makanan pokok sama seperti kita. Makanan pokok kita apa? Tapi orang Indonesia kalau sudah makan sate, 2 piring, bakso, 1 mangkok, kalau belum makan nasi, belum sebut namanya nama makan. Oke, kita lanjut. Sistem pemeliharaan ternak sapi potong intensif tadi apa? Di dalam kandang. Nah, jadi di dalam kandang itu penerapan sistem intensif dalam peternakan sapi menuntut perhatian penuh ternak karena sapi penuhnya terkurung di dalam kandang. Jadi di namanya sapi itu di dalam kandang secara terus otomatis kita sistem pemeliharaan kita lihat dari segi pakan, segi kebersihan, kemudian segi dari penyakit atau kesehatannya. Karena kan yang dipelihara di dalam kandang. Kemudian di dalam kandang sapi dipisahkan menurut jenis kelaminnya. Kemudian sapi jantan yang betina dipisahkan, kemudian sapi yang masih kecil dan sapi dewasa juga dipisahkan. Kenapa kira-kira sapi itu dipisahkan? Sesuai jantan sama jantan, betina sama betina, besar sama besar, kecil sama kecil. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Kenapa? Kira-kira? Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Jadi yang namanya ternak gitu kan, kalau anggap saja kita satu ruangan dengan anak kecil, kita dewasa dengan anak kecil yang kecil. Kalau dikasih makan, mana banyak makan kita pada anak kecil? Banyak makan kita, otomatis yang namanya ternak kan tidak punya pemikiran. Jadi yang kecil kalah sama yang besar. Jadi yang jantan, yang betina kalah sama yang jantan, yang kecil kalah sama yang besar. Nah, itu. Jadi itu fungsinya untuk bisa karena supaya dapat pembagian dari pakan. Kalau kira-kira ini kamu ini mana makannya?
Kamu hanya makan kamu pada ini. Nah, banyak dia kan. Kira-kira kamu dalam satu ruangan dikasih 2 piring. Kami saya enggak. Jadi dia kebagian nggak kamu? Ada kebagian, jadi kamu tetap kurus, dia tetap gemuk gitu. Cuma kalau dikasih gemuk sama gemuk, oh ini porsinya 2 piring. Jadi 2 piring nanti jadi makannya lebih banyak. Kalau kamu difokuskan 2 piring, kamu semakin gemuk, gitu kan? Itu untuk yang penting itu ada rekayasa makan. Kemudian jantan sama jantan, betina sama betina, besar dan kecil pun untuk dipisahkan. Dalam hal ini peternakan harus melakukan kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Dikarenakan pakannya itu di dalam pemeliharaannya itu di dalam kandang, kandangnya harus setiap hari dibersih. Kalau tidak dibersihkan otomatis bau penyakit nanti ternak kita bisa jadi sakit. Kalau sakit kita yang rugi. Kemudian pengumpulan feses dan urin. Feses tahu? Urin? Jangan sampai anak ternak kan nggak tahu mana yang feses dan mana yang urin. Kemudian dipisahkan itu supaya bersih, karena feses sama feses dan urin sama urin biasanya dilakukan pada intensif itu kandangnya itu dibuat got untuk penampungan feses dan penumpangan urin. Kemudian penyediaan pakan hijauan, pakan tambahan dan air minum. Karena dia di dalam kandang, otomatis pakan, minum dan konsentrat atau tambahan itu harus selalu tersedia di dalam kandang. Dikarenakan dia dituntut untuk supaya dia gemuk. Jadi di dalam kandang. Kalau kita sudah makan yang intensif di dalam kandang, sudah makan kita di rumah tidur, maka kita gemuk. Kalau ekstensif sudah makan kita berkeliaran bertelinga itu tidak akan menjadi gemuk. Itu untuk ekstensif. Kemudian kegiatan insidental itu selain dari ngasih pakan, ngasih minum, kemudian pakan tambahan, kita harus lihat dari pembersihan yaitu pemotongan kuku sapi. Untuk kalau kukunya panjang, kalau dia kadang sapi itu sering bergurau kan, kalau keinjak kakinya atau keinjak kawannya, nanti sapi itu bisa luka, sakit bisa tersebut bisa infeksi. Kalau infeksi nanti kalau sudah sakit banyak lagi biaya dikeluarkan untuk pembiayaannya. Kemudian kastrasi atau pemberian. Ada yang pernah kenal dengan kastrasi atau pemberian? Kebiri atau kastrasi? Mungkin ada dengar kastrasi atau pemberian itu sama. Kastrasi itu penjahitan buah zakar. Ada yang tahu buah zakar apa? Apa? Buah kelamin. Kalau cowok tuh ada buah kelamin itu dijepit. Jadi kenapa fungsinya dijepit? Supaya dia proses pertumbuhan bobot badannya lebih cepat karena dia tidak minta kawin. Jadi kalau dia kawin terus, bagaimana dia menambah bobot badan? Itu namanya kastrasi. Metode kastrasi itu banyak dilakukan, ada secara tradisional maupun secara modern. Nah, itu untuk kastrasi. Kemudian pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat. Kalau yang namanya di dalam kandang, otomatis kesehatannya harus diperiksa. Kemudian kalau sakit itu kandang diberi sapi tersebut diberi obat. Kemudian agar ternak yang kita pelihara itu supaya sehat dan siap untuk dijual. Kemudian selain ini itu pemberian tanda pengenal. Mungkin di perusahaan-perusahaan besar itu sekali melahirkan atau ternaknya kan banyak sampai 100 sampai 1000. Kalau sampai 100 sampai 1000 kan sama semua bentuk sapi. Kan kita tidak tahu apakah ini namanya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, kemudian lahirnya siapa. Kalau kamu 100 orang di sini, otomatis beda-beda. Berarti ini beda silogi.
Belajar sedikit kan tahu. Kalaupun di ternak kan tidak tahu kan, sama bentuknya. Kemudian untuk potongan tanduk. Nah, jadi kalau dia memotong tanduk, kalau dia bergurau atau menanduk-nanduk supaya dia tidak menanduk dan buka temannya. Kemudian setelah vaksinasi, kalau jika perlu dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke slide. Nah, dan meskipun demikian, peternak dapat melakukan improvisasi dalam penerapan sistem peternakan sapinya. Misalnya kegiatan yang biasanya dilakukan dalam sistem peternakan intensif seperti pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, vaksinasi bisa saja dilakukan dalam pemakaian yang menggunakan semi intensif. Nah, jadi yang ini tidak hanya dilakukan pada intensif, bisa juga dilakukan pada semi intensif. Kalau semi intensif itu apa? Intensif, Pak. Semi intensif. Di dalam kandang. Semi, Pak. Nah, semi. Kalau bisa dalam. Semi intensif. Intensif tadi apa? Dalam. Ekstensif? Dua kandang. Kalau semi intensif? Dua. Ada di dalam. Contoh mungkin semi intensif kalau kita kata di kampung kan pagi sapinya di depan, malam-malam ya sebut dengan semi intensif. Kemudian banyak peternakan berkesimpulan bahwa sapi yang digembalakan akan cenderung lebih gemuk dan sehat. Nah, mungkin mirip juga dengan manusia yang saya contohkan tadi. Kalau jarang bergerak dan jarang berolahraga, badan jadi kurang sehat dan bugar. Jadi kalau kurang sehat, kurang bergerak, olahraga, jadi kita yang jadi banyak dikit olahraga ya kan, ya sehat, tidak kuat. Nah, baik, kita lihat yang berikutnya. Jadi keuntungan dari insentif ini yaitu lahan yang dibutuhkan terlalu sedikit, dikarenakan yang namanya intensif itu pemeliharaannya di dalam kandang. Kalau ekstensif pemeliharaannya di luar kandang. Kalau 100 ekor sapi kita pelihara di dalam kandang, kita bisa nggak melihara kita sendiri atau berdua? Bisa. Kalau di luar 100 ekor di pengamalan bisa nggak kita mengurus satu orang atau dua orang? Tidak bisa kan? Nah, jadi lebih bagus kalau perusahaan yang besar itu dia melakukan pengemukan itu semi intensif. Nah, maksudnya di perusahaan besar itu dilakukan dengan intensif. Kalau ada juga melakukan di padang lahan, kadang di peternak kita bukan ada melakukan lepas pagi karena nggak balik. Cuma di pasar itu tiap hari siang malam ada ternak sapi yang berkeliaran. Nah, kemudian selain dari keuntungannya yaitu budidaya semakin biasanya karena sudah program dengan lahan tertentu. Jadi lahannya sudah tertentu, tempatnya sudah ditentukan, itu keuntungannya relatif yang lebih sedikit. Kalau lahan lebih sedikit menghemat kita biaya. Kalau ekstensif otomatis kita biaya kita semakin besar untuk lahan. Kemudian manajemen pengelolaannya yaitu relatif lebih mudah karena lebih sederhana sehingga kita dapat dengan mudah melakukan penguasaan terhadap aktivitas usaha ternak. Kemudian limbah yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah dapat mengembangkan sebagai biogas. Nah, jadi namanya manajemen pemeliharaan kan, yang namanya intensif otomatis kotorannya ada di dalam, kemudian karena kotorannya bisa kita bisa dijadikan pupuk. Tapi kalau di 100 ekor berkeliaran, sanggup nggak milih apa? Esesnya. Oke, yang lebih bagus itu semi intensif untuk melakukan usaha pengemukan. Selain kotoran sapi, selain untuk pupuk untuk apa?
untuk biogas. Nah, biogas itu dalam mungkin lebih besar biayanya yang dilakukan. Nah, kemudian dari sistem kemudian macam-macam pilot mengumumkan mungkin prioritas sapi potong. Nah, di sini ada berdasarkan bobot badan awal, ada berdasarkan umur ternak, kemudian berdasarkan sistem pemberian pakannya. Nah, kalau berdasarkan bobot awal, kita ada misalkan bobot badan ringan kurang dari 500 lbs. 500 lbs itu berapa? 1 lbs 4536 kilo. Ini 1 lbs. Kalau kurang dari 500 lbs berarti berapa? Coba hitung. 500 kali 4536. Ini bobot badan, untuk bobot badan awalnya 2266. nah 226. Nah, jadi bobot badan ringan. Nah, jadi kurang dari 226 kilo itu disebut dengan bobot badan ringan atau kurang dari lbs, karena 1 lbs-nya yaitu 0,436 kilo. Nah, jadi keuntungan dari pemeliharaan dari bobot awal itu harga bakalan lebih murah per ekor dan mampu menghasilkan berat yang lebih efisien. Jadi yang namanya kita mengumumkan, kita beli bibit dulu kan, bibit dulu. Kalau kita beli yang kecil, otomatis harganya mahal murah. Kalau bobot yang kecil mahal murah. Murah. Kemudian kerugiannya itu modal yang dibutuhkan lebih besar. Modal yang dibutuhkan lebih besar karena memakan waktu lebih lama dan membutuhkan beban yang lebih sering. Nah, jadi LBS ini yaitu kecil. Nah, jadi kecil otomatis untuk membeli bibit yang kita beli kalau kecil tadi murah. Nah, kalau kerugiannya yaitu bobot kecil ini untuk sampai besar itu butuh apa? Waktu yang lebih lama. Waktu lebih lama, kemudian butuh pakan yang lebih banyak dan pemeliharaannya lebih sering. Nah, itu bibit yang murah karena kecil. Pemeliharaannya sampai besar, jual itu lebih banyak dari segi waktu, dari segi pemeliharaan lebih lama. Nah, kemudian bobot badan sedang 500 lbs sampai 750 lbs berapa? Sedang. 226,8 kilo sampai 317,58. berapa? 317,52. 317,52 ya. Nah, di sini untuk bobot badan sedang yaitu antara 226 kilo sampai 317,52 kilo, yaitu karena di kisaran ini mempunyai kapasitas untuk menggunakan pakan yang lebih banyak dan murah selama periode awal pemberian pakan. Nah, jadi kalau di sini otomatis menengah kan, sedang berarti bibitnya masih kategori menengah. Jadi pakan yang digunakan sampai proses jual itu tidak terlalu banyak daripada yang kecil tadi, atau bobot badan ringan, kecil ringan. Jadi itu perbandingan antara kecil dan sedang. Kemudian untuk bobot badan berat
besar bobot badan besar. Nah, jadi bobot badan besar lebih dari berapa? 5 kilo. Jadi kalau misalkan bobot badan besar, kira-kira bibit ternaknya mahal murah? Mahal. Nah, kemudian pemeliharaannya lebih cepat karena siap untuk jual. Nah, jadi di sini bibit mahal, pemeliharaannya cepat. Jadi karena bobot ini kalau kita jual otomatis pakannya tidak sebanyak yang dengan sedang. Nah, kemudian pada bobot badan besar lebih dari 750 lbs, ternak besaran bobot ini sudah siap diberikan ransum tingkat akhir. Jadi ransum ini kalau di sini pemberian pakannya itu ada fase 1, 2, dan 3. Nah, kalau di sini yang sedang itu mungkin mulai dari fase 2 dan fase 3. Nah, kemudian yang besar itu fase 3. Nah, jadi untuk yang bobot besar ini pakan sudah siap diberikan ransum tingkat akhir atau tingkat 3. Nah, kemudian waktu pemeliharaannya lebih singkat daripada yang ringan dan sedang. Nah, mungkin waktu pemeliharaannya singkat, lebih kurang 120 hari atau kurang ternak sudah mencapai berak potong. Jadi berak potong tadi bisa 3 bulan, ada 3 bulan, berapa tadi? Ada 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Tergantung dari orang yang mau beli, mau berapa bobot badannya. Nah, mau biasanya kalau ternak sapi laku itu musiman juga ya, pada saat Idul Adha. Nah, jadi kalau yang Idul Adha itu mau disingkirkan. Kemudian keuntungan dari besar ini yaitu sistem ini penggunaan pakan menjadi lebih efisien. Jadi efisien karena lebih sedikit sampai fase 3 yaitu fase akhir. Modal dapat segera kembali. Nah, otomatis itu beli kemudian cepat jual, berarti modalnya cepat kembali dan risiko kematiannya lebih kecil. Kalaupun di sini sampai kalau kecil atau ringan ini sampai dia bobot badan belum tentu dia selamat hidup sampai ini kan, atau dia penyakit atau mangsa dari predator gitu kan, atau mangsa dari manusia maling. Nah, jadi di sini belum tentu dia selamat sampai dijual. Kalau bebek besar ini sudah pasti dia dikit lagi sampai dijual. Nah, kemudian kerugian sudah. Kemudian selanjutnya ini tadi berdasarkan apa tadi? Berdasarkan bobot badan. Sekarang berdasarkan umur. Yearling atau anakan atau bebek itu tujuannya memberi pakan ternak sampai pada tingkat akhir. Nah, jadi dari tingkat awal sampai tujuannya yaitu sampai tingkat akhir pakannya tadi 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk memperoleh daging dengan kualitas yang baik, peternakan harus membuat ransum yang berbeda-beda mulai dari tingkat awal sampai akhir dari pengemukan. Jadi yang namanya kecil atau anakan itu hampir sama dengan ini, hampir sama dengan ini. Kecil dengan kalau sini berdasarkan bobot badan tadi, cuma ini berdasarkan dari umur ternak. Jadi di sini pasti memberi pakannya karena kecil, kalau sampai jual otomatis dia kan fase awal, sedang dan akhir. Nah, itu untuk dari kafes yang berumur 14 sampai 3 minggu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pemilihan bakalan ternak yang akan digemukkan. Bakalan dengan berat sekitar 50 lbs, tetapi gemuk akan berbeda dengan ternak
dengan berat bobot badan yang sama tapi kurus dan sehat. Jadi yang di dalam melakukan pemilihan bakalan itu sangat penting. Bakalan pemilihan bibit, bibit itu biarlah dia kurus, yang penting dia sehat. Cuma yang umum tiba dia apa kan dia sakit. Kemudian yang kurus akan memiliki kerangka yang lebih besar dan tumbuh lebih cepat sehingga bakalan yang dipilih misalkan seperti kategori yang kedua. Itu tidak perlu gemuk, yang penting dia sehat. Itu yearling. Yearling itu sama dengan ini sebenarnya, sedang. Jadi yearling itu berumur 8 sampai 18 bulan karena pada umur ini mempunyai kerangka yang cukup besar untuk menggunakan sejumlah besar pakan, juga masih cukup muda, tumbuh cepat dan PBB secara ekonomi sangat menguntungkan. Nah, nama yang anak muda itu dengan orang tua beda pertumbuhan bobot badannya. Pertumbuhan bobot badannya beda. Kalaupun kita sekarang apa yang masuk? Bis, ayam, apalagi sayur. Nah, yang bisa dimakan habis. Kalau orang tua kalau dikasih ayam dia nggak mau ayam lagi. Yang mau susu, mungkin susu sudah memiliki penyakit-penyakit yang banyak gitu kan. Nah, jadi itu kalau muda ini pertambahan bobot badannya lebih cepat daripada yang tua. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan yearling untuk menemukan adalah tidak perlu diberikan feeding dan konsentrat tidak terlalu banyak karena akan menghasilkan daging dengan kandungan lemak yang tinggi. Jadi pada fase ini tidak perlu menggunakan lagi yaitu konsentrat yang tinggi karena fase ini menghasilkan kandungan lemak yang lebih tinggi. Kemudian untuk order starter yaitu 24 bulan lebih. Nah, jadi 24 bulan lebih sama dengan yang itu fase besar. Pertumbuhan sapi ini mungkin baik, tetapi karena berat awal yang lebih besar, kemungkinan akan mempunyai intensi pakan yang lebih rendah. Karena di sini kan fase akhir kan, nah, tinggal jual kita tidak tahu. Kalau kita beli di fase akhir ini, kita tidak tahu fase 1-2 bagus atau tidak akan yang diberikan oleh orang lain dulu. Kita membelinya pada fase besar di sini. Jadi kita intensi pakan yang rendah. Kemudian beberapa sapi pada periode ini mungkin pertumbuhannya kurang baik karena telah mencapai tingkat stabil dan tepat pertumbuhannya. Disinilah sapi periode ini pertumbuhannya kurang baik, kurang mencapai tingkat pertumbuhannya. Itu. Nah, kemudian kita lanjut berdasarkan sistem pemberian pakan. Nah, berdasarkan sistem pemberian pakan tadi ada pasture fattening, ada dry fattening, kemudian ada juga kombinasi antara pasture maupun dry fattening. Nah, pasture fattening itu merupakan suatu sistem pengemukan sapi yang dilakukan dengan cara pembalaan sapi di kandang pembalaan. Kemudian teknik pemberian pakan dalam sistem ini adalah dengan pembalaan. Karena dia sapi dikembalakan kan? Jadi itu dengan sistem pembalaan atau pasture fattening itu dengan sistem pembalaan. Pagi kadang dilepas. Cuma pembalaan itu kita lihat, dipantau, jangan sampai dia malam-malam masih ada juga sapi berkeliaran di kota. Kemudian dry fattening itu suatu sistem menemukan sapi dengan pemberian langsung atau pakan yang mengutamakan biji-bijian seperti jagung, sorghum yang disebut dengan konsentrat dan lainnya. Atau dengan sistem ini bukan hanya memberikan satu jenis biji-bijian saja, tetapi sudah merupakan suatu bentuk yang memastikan dari berbagai jenis bahan pakan konsentrat. Kemudian kombinasi pasture dan fattening itu gabungan dari yang tadi. Ada pembalaan, ada pakan konsentrat atau pakan tambahan,
itu di daerah tropis pada musim banyak produksi hijauan atau berumput, mengumumkan sapi dilakukan dengan pasture. Kalau panas, rumputnya segar, itu dilakukan umumkan di pengembalian. Kemudian pada musim tertentu seperti pada musim kemarau, sewaktu produksi hijauan sudah sangat menurun, kemudian pengumuman sapi diteruskan dengan sistem dry lot. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari Rila? Ada pertanyaan? Sudah ngerti? Sudah jelas? Nah, nanti untuk tugas yang minggu kemarin yang belum kumpul, silakan kumpul di Google Classroom. Kemudian minggu depan kita lanjut di jam yang sama, hari yang sama, dan ruang yang sama. Cukup di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.